Halo rekan Emenko, selamat datang di channel YouTube kami Sharing Pajak Emenko bersama saya Sofia Nur Khalifah. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengubah dari file Excel ke bentuk XML. Di mana kita ketahui bahwa sejak berlakunya Cortex, dalam menginputkan data dengan cara impor ke Cortex, kita diminta untuk menyiapkan file dalam bentuk XML. Nah, lalu bagaimana caranya? Oke, nah di sini silahkan rekan-rekan membuka web di laman pajak.go.id. Nah, kita akan download template Excel-nya terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya sudah masuk di laman pajak.go.id di bagian template XML dan converter Excel ke XML. Oke, saya scroll ya ke bawah. Kita scroll sampai di sini rekan-rekan menemukan unduh template XML dan juga converter Excel ke XML. Oke, jika dilihat di sini banyak sekali ya pilihannya, apakah kategorinya terkait dengan Bupot PPh pasal 21 atau 26 atau terkait dengan unifikasi atau mungkin mau buat faktur. Dan juga ada SPT tahunan, SPT PPN, bea materai, dan juga ada terkait dengan lembaga keuangan. Nah, misal di sini kita akan membuat file XML untuk pembuatan bukti potong PPh pasal 21 nih. Oke, maka di sini tinggal kita pilih kategorinya yang Bupot PPh pasal 21 atau 26. Nah, kemudian tinggal rekan-rekan sesuaikan. Mau yang bukti pemotongan bulanan atau pemotongan final tidak final atau mau yang bukti potong A1. Oke, misal kita mau buat yang bukti pemotongan bulanan pegawai tetap. Nah, kita klik saja di download file pada kolom converter XML. Oke, ini kita klik download file. Nah, di sini akan otomatis terdownload. Ini saya buka ya file Excel-nya. Oke, untuk tampilannya kurang lebih seperti ini untuk bukti potong masa pajak. Nah, di bagian kiri atas ada NPWP pemotong. Nanti silahkan diisikan dari NPWP perusahaan atau pemotong pajaknya. Nah, di sini muncul ya terkait dengan enable editing. Nah, silahkan rekan-rekan klik dulu enable editingnya supaya Excel ini bisa kita edit. Oke, kemudian nanti silahkan dilanjutkan dengan pengisiannya. Ada masa pajak, tahun pajak, lalu status pegawainya apakah residen atau foreign gitu ya. Kemudian masukkan identitasnya karena kita melakukan pemotongan ke orang pribadi terkait PPh 21, maka identitas silahkan diisikan nomor NIK. Oke, kemudian status PTKP-nya silahkan dilengkapi. Posisi ini berarti berisikan jabatan. Jabatannya sebagai apa gitu ya. Lalu fasilitas, jika tidak memiliki fasilitas bisa pilih yang NA. Kalau ada misalnya dapat DTP nih yang ditanggung pemerintah, maka bisa diisikan DTP. Lalu ada kode objek pajaknya, silahkan disesuaikan. Kalau untuk pegawai tetap 21.100.01. Kemudian penghasilan kotor silahkan dimasukkan. Nah, terkait penghasilan kotor ini ingat, apabila di perusahaan Bapak Ibu menggunakan metodenya adalah gross up, maka yang dimasukkan di kolom penghasilan kotor ini plus tunjangan PPh-nya. Ingat, Cortex ini sedikit berbeda dengan eBupot DJP online. Kalau di DJP online kita diberikan pertanyaan, perusahaan menggunakan gross atau gross up sehingga penghasilan kotornya tidak termasuk tunjangan PPh. Tetapi di Cortex ini kita harus menghitung sendiri penghasilan kotor atau penghasilan bruto tersebut, di mana kalau gross up maka kita tambahkan nilai tunjangan PPh-nya. Oke, untuk tarif nanti sudah otomatis
Jadi ketika kita mengisikan penghasilan bruto, tarifnya akan otomatis terganti. Kemudian ID TKU ini adalah nomor 22 digit dari identitas pemotong pajak, gitu ya. Nanti silahkan diganti. Lalu tanggal pemotongan bisa diisikan akhir bulan, misal tanggal 31 Januari, atau kalau Februari tanggal 28 atau 29 Februari, dan seterusnya. Oke, jika sudah nanti silahkan disimpan file Excel-nya gitu ya. Lalu kita akan mengubah nih, atau mau meng-create file bentuknya XML. Bagaimana caranya? Nah, di sini kita bisa mengaktifkan menu developer terlebih dahulu dengan cara rekan-rekan klik file, kemudian pilih option, file, lalu option. Setelah muncul pop-up seperti ini, rekan-rekan pilih yang customize ribbon. Oke, muncul ya, ada data di sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, kita fokus yang di sebelah kanan terkait dengan customize ribbon-nya. Kita tambahkan di bagian bawah itu ada developer. Kita pilih developer. Ini belum tercentang ya, rekan-rekan. Kita centang, lalu kita klik OK. Maka di bagian atas di sini barnya ada tambahan satu nih, penduduk baru, namanya developer. Tinggal kita klik saja developer. Nah, setelah itu silahkan rekan-rekan pilih menu atau icon. Di sini ada tulisannya export. Nah, silahkan rekan-rekan klik export. Lalu silahkan disimpan di folder yang rekan-rekan inginkan. Oke, misal di sini saya simpan ya di folder IHT Cortex gitu. Saya kasih nama foldernya misal Januari. Lalu masuk ke folder dan diberi nama nih filenya. Silahkan. Misal saya kasih nama skema impor pegawai tetap Januari 2025. Oke. Kalau sudah tinggal kita klik ekspor. Nah, sekarang kita akan ngecek nih hasil XML yang kita buat tadi. Oke, saya masuk dulu ke folder IHT Cortex. Nah, tadi di folder Januari ya. Oke, ini filenya sudah tercreate dan ini siap untuk diimporkan di Cortex rekan-rekan semuanya. Oke, sekian tutorial dari saya terkait dengan pembuatan file XML. Sampai jumpa di tutorial lainnya. Bye-bye. Sharing Pajak Emenko.